Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Sukaasih, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 24011713995 pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi Dharma Gita. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pada asana Paranjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Ya, masih semangat hari ini? Masih ya. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah pendidikan agama Hindu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengawalinya dengan apa, anak-anak? Doa. Ayo kita mulai berdoa. Mungkin salah satu dari anak-anak bisa yang memimpin doa pada hari ini. Oh ya, Vendra silakan. Pada asana doa selesai. Baik, terima kasih Vendra. Silakan duduk anak-anak. Ya, ingat ya, setiap kita mengawali kegiatan, baik itu belajar di rumah misalnya atau di sekolah, lebih baik kita mengawalinya semuanya dengan doa. Baik anak-anak, pertemuan minggu lalu masih ingat anak-anak? Tapi sebelum kita menginjak ke materi, coba Ibu cek dulu kebersihan kelasnya. Sudah bersih apa belum? Ya, sudah bersih ya. Kemudian untuk hari ini, ada yang tidak masuk atau nihil? Ya? Atas nama siapa? Suryanya dispense. Oh, Tura Oke-nya yang dispense, Suryanya sakit. Baik. Hari ini ya kita akan menginjak materi, tetapi sebelumnya anak-anak kira-kira materi kita minggu lalu ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Coba angkat tangan. Oke, coba Vendra. Materi minggu lalu adalah Dharma Gita. Materi minggu lalu adalah Dharma Gita. Masih ingat nggak Dharma Gita itu apa? Dharma Gita adalah nyanyian atau tembang suci keagamaan yang digunakan untuk mengiringi jalannya upacara yagna dalam keagamaan ini. Iya, bagus ya. Jadi Vendra masih ingat Dharma Gita itu adalah nyanyian suci keagamaan untuk mengiringi upacara yadnya dalam agama Hindu. Anak-anak kira-kira sebelumnya atau mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya pernah nggak anak-anak mendengar orang melantunkan Dharma Gita atau lagu-lagu keagamaan yang tadi dibilang oleh Vendra dan Panji, atau mungkin pernah melaksanakan sendiri kegiatan misalnya melakukan lagu suci atau Dharma Gita tersebut. Mungkin dari anak-anak punya pengalaman yang pernah mendengar mungkin di rumah pada saat ada upacara yadnya atau mungkin melakukan sendiri kegiatan Dharma Gita tersebut. Ada di antara sini? Saya. Oh, ya, Komang ya? Ya. Baik, Komang pernah mendengar Dharma Gita orang lain yang menyanyikan atau mungkin Komang sendiri? Pernah mendengarkan orang lain yang menyanyikan, pernah juga saya mempelajari. Pernah juga mempelajari? Pernah melakukannya? Pernah. Pernah. Baik, Dharma Gita mungkin kan banyak jenis-jenisnya ya. Yang mana? Ada Sekar Alit, Sekar Madya sama Sekar Agung. Komang sendiri yang mana? Kalau saya sih biasanya antara Sekar Alit atau Sekar Agung. Wih deh, Sekar Alit ataupun Sekar Agung. Sekar Alit contohnya apa, Mang?
Sekarang aja itu contohnya tuh kayak pupuh. Pupuh. Pupuh dinanti, dinade, menusi. Bisa Komang melantunkannya sekarang biar didengar oleh teman-temannya. Ya, Bisa. Mau di bangku atau ke depan? satu contoh aja. Satu contoh, baik, terima kasih. Mau ke depan? Biar dilihat. Baik, silakan Komang ke depan. Tepuk tangan dulu dong buat temannya. Silakan Komang. Oke, jadi ini dia contoh pupuh dunia dasar. Ya. Dari saya ya. Jaya dua maya. Komang, tepuk tangan sekali lagi buat Komang. Ya, jadi itu salah satu contoh. Nah, kenapa tadi kita bertanya apa sih kaitannya materi kita dengan yang tadi Komang lantunkan? Itu tadi katanya pupuh apa, Nana? Pupuh durma, benar ya? Pupuh durma itu adalah salah satu daripada jenis-jenis Dharma Gita. Dan sekarang Ibu akan berikan materi tentang jenis-jenis Dharma Gita. Tapi sebelum menginjak ke jenis-jenis Dharma Gita, nah ini ada apa anak-anak? Panca Gita. Yang pertama itu adalah suara gong, yang kedua suara kulkul, yang ketiga suara mantra, yang keempat suara kidung, yang kelima suara gong. Nah, di mana ada Dharma Gitanya? Di suara kidung. Untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan satu video pembelajaran tentang Dharma Gita. Nanti disimak dengan baik. Ya. Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Tigis. Dharma Gita secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta. Apa saja yang dijelaskan di sana? Yang pertama tadi pengertian Dharma Gita, kemudian ada jenis-jenis Dharma Gita. Ada apa lagi? Panca Gita. Panca Gita itu tadi dijelaskan apa? 5 macam suara dalam upacara yadnya. Salah satunya adalah Dharma Gita. Kalau jenis-jenis Dharma Gita ada berapa tadi dijelaskan? Ada 6. Apa saja? Sekar Madya, Sekar Agung, Palawakya, dan Sloka. Sloka dulu ya, baru Palawakya. Baik anak-anak, satu contoh Ibu kasih video lagi. Contoh salah satu tembang rare atau sekar rare, ya. Ada yang tahu nggak ini lagunya? Kalau ada yang tahu lagunya, silakan nyanyi bareng-bareng ya. Tangannya di atas yuk. Apang paling. Baik, itu tadi 2 video. Yang pertama video pembelajaran tentang Dharma Gita, tentang jenis-jenisnya, benar ya? Kemudian yang kedua apa? Contoh daripada Sekar apa tadi? Sekar rare, ya anak-anak, lagu untuk anak-anak. Ya, seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk sekarang kita akan lanjutkan ya. Tadi sudah video pembelajaran, sudah diberikan materi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan anak-anak tugas. Ya, diskusi berkelompok. Ya, diskusi berkelompok nanti bentuk menjadi 5 kelompok saja di kelas ini. Kemudian anak-anak ada yang membuat nanti peta konsep tentang jenis-jenis Dharma Gita, ada yang membuat peta konsep tentang Panca Gita, kemudian ada yang membuat peta konsep makna atau pengertian daripada jenis-jenis Panca Gita, jenis-jenis Dharma Gita. Bisa anak-anak? Nah, sebelum nanti diskusi dilaksanakan, ya, Ibu akan bagikan yang namanya apa? LKPD. Nah, sebelum itu silahkan bentuk kelompoknya dulu, ya. Silahkan bentuk kelompoknya. Ibu bebaskan kalian untuk mencari kelompok.
Baik anak-anak, ini akan Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sebentar Ibu jelaskan tentang LKPD-nya. Baik, nanti di LKPD-nya itu, halo, hai. Baik, di LKPD-nya itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan seputar Pancagita, kemudian ada jenis-jenis Dharma Gita, nanti silakan dijawab di sana. Nah, untuk kita hasil diskusinya nanti. Nah, LKPD-nya itu rubrik penilaiannya nanti adalah keaktifan anggota kelompok dalam diskusi. Bisa dilihat dari di depan ya. Jadi setiap kelompok ini tidak ada yang tidak kerjasama. Ya, jadi semuanya kerjasama, benar ya? Semuanya aktif ya dalam diskusi, nanti ada presentasi juga. Kemudian yang kedua, penguasaan materi. Penguasaan materi, apa yang kalian dapatkan nantinya sebelum Ibu bagikan materinya nanti, siapa yang dapat peta konsep apa, itu nanti anak-anak harus menguasai materi dalam presentasi ke depan, dalam diskusi ya. Yang ketiga, penampilan presentasi ya, bagaimana anak-anak presentasi ke depan, apakah sopan, presentasi dengan baik, menampilkan presentasi dengan baik. Jadi ada 3 rubrik penilaiannya itu. Nanti untuk yang akan Ibu bagikan di sini alat dan bahan untuk mengerjakan tugasnya. Sesuai dengan warna kertasnya, tolong jangan dulu dibuka. Yang dapat orange, kelompok Ibu namai kelompok orange ya. Kelompok biru, nih yang kertas menilai kelompok biru, mau peta konsep jenis-jenis Dharma Gita atau Panca Gita, atau peta konsep tentang makna jenis-jenisnya, makna dari jenis-jenis Dharma Gita. Baik, setelah nanti diskusi, kalian akan maju ke depan untuk presentasi. Ya, silakan dikerjakan ya. Mungkin yang satu bisa cari materi, yang lagi satunya menulis gitu ya. Ayo, jangan lupa diisi nama kelompoknya ya. Udah selesai semuanya? Oke, baik. Coba anak-anak sebelum kita mulai presentasi, anak-anak berdiri dulu semuanya. Ini kayaknya ada yang capek gitu ya, ada yang lemes. Baik anak-anak, kita nyanyi sekali ya, biar lebih semangat sambil tepuk tangan. Dengarkan instruksi dari Ibu ya. Nanti anak-anak melakukan apa yang Ibu minta. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tahu lagunya? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Bukan kalau kau suka hati semuanya. Belajar agama asik. Ye, asik nggak? Asik. Kalau asik tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk. Kita akan mulai presentasi. Kelompok yang pertama mau maju untuk presentasi, silakan. Kelompok biru. Tepuk tangan dulu buat kelompok biru. Ya. Baik, silakan kelompok 1. Kelompok biru. Selamat pagi semua. Pagi. Ini saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tiosa liris dalam teks Jawa kuno. Kemudian presentasi dari kelompok kami, apabila ada salah kata atau salah perilaku mohon dimaafkan. Kami tutup dengan... Jangan dulu ditutup karena mau ditanggapi. Oh, mau ditanggapi? Ya. Baik anak-anak, ini dari kelompok biru tadi sudah melaksanakan presentasi. Kira-kira anak-anak bagaimana penampilan daripada kelompok biru, penyampaian materinya apakah sudah jelas atau seperti apa? Silakan kelompok yang lain menanggapi. Kelompok orange, oke. Vendra ya, Vendra silakan menanggapi daripada kelompok biru. Mungkin dari saya itu ujian. Sekian, baik. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok biru. Baik anak-anak, coba perhatikan dulu ke depan ya. Terima kasih banyak ya, anak-anak sudah melakukan presentasi dengan baik, melakukan diskusi,
mengerjakan peta konsep ya, ada yang peta konsep tentang jenis-jenis Dharma Gita, ada tentang Panca Gita, kemudian ada tentang apa tadi? Makna daripada jenis-jenis Dharma Gita, kemudian melakukan proyek LKPD sudah dikerjakan ya. Jadi kita masuk ke tahap kesimpulan sekarang ya. Kita simpulkan kira-kira materi kita hari ini, kesimpulannya apa saja anak-anak yang kita pelajari hari ini? Jenis-jenis Dharma Gita. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Apa saja yang pertama? Sekarare. Maknanya tadi apa? Lagu untuk anak-anak. Tembang rare. Contohnya? Goa maling, juru pencar, meong-meong, curik-curik, dan masih banyak lagi lagu-lagu untuk anak-anak. Yang kedua, sekar alit itu lagu pupuh ya, untuk anak-anak juga, tetapi dia berbentuk pupuh ya. Tadi sudah dijelaskan, disebutkan jenis-jenisnya apa saja. Contohnya pupuh mijil, pupuh mas kumambang, pupuh sinom, pupuh durmo, pupuh tadi pupuh durmo yang dipraktekkan oleh Komang ke depan ya. Pupuh ginade, ginanti, pucung, pangkur ya. Dan masih banyak lagi contoh pupuh yang lainnya. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, coba kira-kira apa sih hal menarik apa yang anak-anak dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ayo, Panji, baik. Hal yang menarik menurut saya dalam pembelajaran hari ini yaitu kami bisa mempersatukan antara ilmu pengetahuan dan karya seni. Ilmu pengetahuan dan karya seni. Ilmu pengetahuannya tentang apa? Tentang agama Hindu, yaitu jenis Dharma Gita. Jenis-jenis Dharma Gita. Kemudian karya seninya? Tentang gambar-gambaran yang menghiasi peta konsep. Oh, gambar yang menghiasi peta konsep yang dibuat. Ya, bagus ya. Panji sudah mendapatkan hal menarik. Baik, anak-anak, terima kasih banyak ya. Semoga pembelajaran di hari ini bisa bermanfaat. Kemudian untuk minggu depan ya, untuk minggu depan ini nanti peta konsepnya semua dikumpulkan, LKPD-nya juga dikumpulkan ya. Untuk minggu depan ya, kita akan melanjutkan materi. Kalau minggu lalu itu adalah pengertian dan makna Dharma Gita, kalau sekarang adalah tentang Panca Gita dan jenis-jenis Dharma Gita. Nanti di pembelajaran minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas penerapan ya, penerapan Dharma Gita dalam kehidupan sehari-hari dalam upacara yadnya. Siap nanti anak-anak? Siap belajar minggu depan? Hari ini masih semangat? Masih ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, mungkin sebelum Ibu nanti tutup pembelajaran hari ini. Sudah jelas pembelajaran dari pertama, kemudian dari kita tadi ada nonton video gitu ya, ada mungkin proyek, ada presentasi. Mungkin untuk yang minggu depan ada pertanyaan? Tidak ada? Yakin tidak ada ya? Terima kasih sekali lagi, dan semoga pembelajaran ini ada manfaatnya untuk anak-anak, baik di kehidupan sekarang di sekolah maupun di rumah, maupun nantinya setelah anak-anak besar, setelah bermasyarakat. Ya, kira-kira bermanfaat nggak? Bermanfaat. Ada manfaatnya? Ada. Terima kasih kalau ada manfaatnya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pembelajaran di hari ini. Mari kita menutupnya dengan Parame Santi. Pada asana